Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Oke, kali ini kita bersama dengan Ustadz Jamal. Siapa yang nggak kenal Halo, beliau ini? Gimana Ustadz, kabarnya sehat? alhamdulillah baik. Apa yang masuk podcast gue? Nggak tahu Ustadz. Ini biasanya kalau masuk sini tuh bayar sebenarnya Ustadz. tapi Masa tapi kali ini kayaknya diminta ini, saking perlunya dibahas ini. Beliau ini banyak sekali yang perlu dikulik dari beliau. Dari segi pengalaman, gila sih. Set gimana nih? Kayaknya masih aman aja kah? Single-single gitu, nggak mau nikah gitu kah, Set? waduh, gila langsung langsung ke situ tuh. Iya, soalnya Wah, kalau lihat lihat wajah Ustaz ini kan langsung keingat lettingan Ustaz sudah mungkin 70-an% tuh udah berbojo wah, semua wah, wah. gitu loh Ustaz itu. Gimana Benar, nih? benar. Masih betah aja kah sendirian ini? Aduh. Waduh, ngelihat wajah aku jadi ini ya, pengen minta dihalalin ya. Asik asik. Ini kalau yang nonton ukti-ukti ini bahaya ini. Harus disensor mukanya Ustaz ini. Waduh, aku pasti ya. Jadi Jadi gimana aku nih, Ustaz? belum nikah, santai Heeh. aja. Sudah ada calon tapi Single mah. aja dulu. Mah itu mah privasi mah jangan dulu. Oke oke, nggak bisa ya disebutin di sini ya. A- Belum ada ya sudah tertulis mah asik. Asik 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 Dan asik. semua dulu, insya Allah. Insya Allah nanti ada rezekinya Banyak lah. teman-teman tuh banyak banget. Udah punya anak mah rata-rata kalau lettingan aku. Nah, terus Ustadz, gimana cara untuk bertahan dari godaan-godaan seperti itu? Kan ini posisi kita ini sama gitu Ustadz ya. Oh iya, Iya kan? Sama-sama belum ada ya gitulah. Nah, ini aku mau minta ilmunya nih, Ustadz. Gimana nih cara biar bisa bertahan gitu ya, Ustadz? sebenarnya sih kalau dibilang bertahan Enggak juga ya? kurang tepat sih soalnya Oh, gimana gimana? eh, kalau dibilang bertahan mah Nah, bertahan itu kan sengaja gitu. Memang oke oke. kondisinya memang belum mau gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Tapi rata-rata kan kalau teman-teman tuh banyak nih ya, kalau kita lihat teman-teman tuh banyak apa nikah muda terus Mm-mm. pengen cepet-cepetan Mm. ngelihat temannya nikah jadi pengen nikah. Apa karena Jadi gengsi gitu tadi ya modelnya tadi ya? enggak sih, kalau aku sih enggak gitu. BTW kan nikah itu bukan permasalahan kayak cepet-cepetan gitu. Itu Benar kan benar benar. perlombaan dong. Enggak harus buru-buru lagian juga. Benar benar. Orang mah nggak tahu ini, nggak tahu Mm. medan. Kadang Mm. kalau kita terlalu cepat nikah itu kaget nih, ke-trigger sama keadaan kan. Wih, Mm. ternyata kayak gini setelah nikah. Mm-mm. Ternyata kayak gini rumah tangga. Oh, ternyata kayak gini kalau punya istri. Mm, benar. Nah, Sebenarnya gitu. orang yang tadi Ustaz sebutkan itu berlaku bagi santri aja atau memang satu dunia ini memang harus kayak gitu, Ustaz? Lomba-lombaan nikah, cepat nikah gitu. Apa memang santri doang karena di pondok kan nggak pernah ketemu cewek dan sebagainya. Kalau aku sih pribadi, kalau aku lihat sih, Hmm. pribadi aku ya, Iya, iya. maksudnya pendapat pribadi aku bukan untuk diri aku gitu loh. Iya, siap, siap. Kalau aku sih banyak nih teman-teman, adik-adik kelas kan, Mm. alumni-alumni itu juga, ya aku bilangnya mending cepetan nikah mah, itu. Oke, oke, oke. Kalau zaman ini mah, kalau anak-anak muda itu cepetan nikah, soalnya ya tau lah kondisi sekarang kan. Wih, bener. Jadi kalau kita nggak ngerti cara menghadapi gini loh, zaman ini bakal bakal banyak bablasnya gitu loh, banyak maksiatnya. Kalau zaman ini Hmm. sih, mending cepetan nikah. Untuk lebih Tapi menjaga kali tadi ya. iya, Hmm. lebih lebih ke menjaga sih kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi mah, kan orang tuh nikah kan, ya apalagi buka dikit nggak ya? Ya aku kan pernah gagal nih ya. Buka dikit gak ya? Yang Berarti ini ya, eksklusif cerita nih aja tadi tuh. ya? Eksklusif nih, rahasia dibuka di sini doang nih. Nggak apa-apa sih. Oh Lagian juga kan hidup iya. nggak mesti mulus-mulus. Oke oke Ada mantap orang nih. yang gimana ya, orang Hmm. sebelum nikah tuh banyak
banyak ujiannya kan. Setelah benar-benar. nikah juga ada orang yang ujiannya tuh setelah nikah gitu loh. Sekarang malah zaman sekarang itu anak-anak muda banyak ini, lebih banyak mikirin nikah, santri-santri. Daripada mikirin masa depan apa gimana gitu. Itu sih benar kalau umum nih, kalau umum kita lihat nih, enggak, Ya, bukan ya. santri, bukan. Pokoknya semua lah ya. Kalau rata-rata tuh mikirin gimana nikah. Bagus banget sih kalau anak muda sekarang mikirin nikah, apalagi nikahnya itu dia ngerti keadaan kan. Zaman ini dengan keadaan adanya sosmed, internet kan. Iya, benar. Jadi hubungan antara apa laki-laki dan wanita yang bukan non mahram itu kayak nggak ada batasnya gitu loh. Udah gampang banget gitu tadi. Iya. Jadi apa-apa tuh diperhatikan kayak. Benar. Padahal cuma ya gimana ya? Bahkan sampai mohon maaf maksudnya kategori santri yang seharusnya lebih terjaga gitu kan. Itu terkadang juga bisa aja terjerumus ke kayak gitu gitu tadi ya. Bukan bisa aja mah. Kalau sosmed itu memang nggak baik buat santri. Kejam Gak ya. usah sosmed. Tuh Dulu kejam kita banget. sekarang itu gimana ya keadaannya? Emang harus bijak dalam bersosmed nih, harus ngerti attitude, terus Betul. harus ngerti batas kan. Apalagi kalau santri itu harus tahu lah dia punya background agama nih, dia punya ilmu, harus ngerti dah gimana cara bersosmed yang baik. Apalagi waktu mondok kan, semenjak mondok tuh dilarang megang HP, alat-alat elektronik semua. Nah, jadi kalau santri yang belum open minded kan, dia pikirannya walaupun gini ya, walaupun udah daurah kan, di daurah pun nggak boleh, tuh takhusus pun nggak boleh. Itu kalau masalah megang HP aja tuh di pondok kita ya, khususnya itu kan larangan keras. Larangan keras banget, sama guru-guru nggak boleh. Karena apa? Di samping membuat apa proses belajarnya itu terganggu, di situ juga bisa jadi mediasi itu untuk santri itu berbuat kemaksiatan kan. Contohnya ya pacaran atau berhubungan sesama apa lawan jenis melalui sosmed, cari kenalan, ya begitulah. Nah, terus buat santri-santri yang dia tuh kayak belum pernah berhadapan dengan dunia luar, ingin merasakan atau melihat dunia luar itu lebih dekat kan, dia pengen berekspresi lebih gitu kan. Asik ceritanya. Apalagi yang besarnya di sana tuh besar di pondok gitu loh. Iya, waduh banyak tuh kayak gitu tuh. Besarnya besar di pondok, jadi apa-apa dia tipe-nya ekspektasi kan, wah baru pegang HP, oh ternyata kayak gini. Jadi jujur aja, kalau dibilang kalau kita bilang santri itu kolot ya beneran iya. Sebagian santri itu gaptek gitu loh, kaget dengan keadaan perkembangan zaman. HP, wow ada Instagram, ini ada Twitter, ada YouTube. Jadi dia nggak bisa jadi dirinya sendiri ngelihat keadaan-keadaan itu. Yang hasilnya dia padahal dia ini seorang santri, bahkan dia ini seorang ustadz kan. Tapi gimana tadi? Maksudnya kan posisinya santri itu kan ya tadi Ustadz bilang memang nggak pernah menyentuh dunia gitu Ustadz. Jadi kan akhirnya contoh lah kayak santri kan nggak boleh pegang motor. Ketika dia pertama kali pegang motor yang terjadi apa? Pasti ngebut gitu Ustadz. Apakah apakah semua manusia itu ketika dia nggak pernah menyentuh itu, terus ketika dia baru dapet suatu perkara yang baru, apakah dia langsung barbar apa gimana gitu? Ya kan? Nggak metos aja, kita nggak bicara metos kan? Karena memang semua ketika orang dapat perkara baru gitu pasti kan pengennya harus wow gitu. Dia ingin sih kalau aku sih pribadi mending
kalau santri itu belajarlah, karena gini, sebenarnya aku dulu melihat masa mondok itu kan wadah latihan nih, wadah untuk menempa diri aku. Untuk apa? Untuk menghadapi kenyataan atau kehidupan di luar kan. Di luar tuh nanti seperti apa, masyarakat tuh seperti apa, posisi aku nanti seperti apa, gitu. Nah itu kita persiapkan nih semenjak mondok. Jangan ketika kita mondok, ya betul kita tuh lalui aja proses belajar mengajar itu kan. Belajar, ngaji, hafal Quran. Nah, kemudian santri seperti ini punya skillnya itu luar biasa banget kan. Aslinya santri itu kalau dia itu mau menyadari potensi dirinya sebagai seorang santri, wah, santri itu multi talent loh. Apa-apa tuh bisa sebenarnya, multi talenta. Nah, hanya saja karena dia itu melirik kehidupan orang luar, orang dunia, dan jadi dia pengen ikut-ikut nih, jadi awam gitu kan. Nah, ini di sini jeleknya tuh. Yang tahun-tahunan dia itu pakai peci, tahun-tahunan dia mondok, hidupkan sunnah, tiba-tiba keluar sana, melihat, wah ternyata yang keren itu yang kayak gini, ternyata itu zaman tuh kayak gini, ternyata tuh yang mantap tuh kayak gini nih. Akhirnya di satu-satu tuh. Akhirnya opa Korea jadi idola. Iya. Ciri khas kesantriannya itu bilang gitu loh. Nah, itu yang buat aku sih miris banget kalau kita jadi santri itu, apalagi udah lulusnya, udah ustadz istilahnya. Terus sampai hilang ciri khas kesantriannya, banyak loh. Tapi itu bukannya sulit tadi ya untuk dihindari gitu kan? Ya dunia kan kayak gitu, gimana ya, kejam gitu. Ya makanya kalau mondok itu itulah pentingnya kan, kita itu mikir gini, mikir itu apa posisi kita, apa yang kita hadapi sekarang itu, dan apa yang kita hadapi di masa depan. Sebenarnya gini, sebenarnya tuh di pondok sendiri tuh kayak motivasi dari guru-guru kita, bahkan termasuk yang aku ingat nasihat dari Romo Kiai itu kan, jangan kamu melirik kehidupan orang-orang dunia. Maksudnya jangan kita silau dengan kehidupan orang-orang dunia yang penuh materi, gemerlap dengan kehidupan gitu kan, hedonisme macam-macam. Nah kalau kita itu terkesan, nanti bakal jadi awam lagi lah istilahnya. Ilmunya tuh nggak bisa kepake deh, nggak bisa dimanfaatkan ilmunya, nggak bisa diamalkan. Nah jadi kepikiran masalah dunia itu kan tadi, ketika dia mondok selama setahun, terus nanti kan ada masanya dia tuh kan harus pulang ke rumah, dan di rumah tuh kan otomatis orang tua tuh bakal ngemanjain banget gitu, dan itu yang bakal susah banget dihadang gitu. Kalau masalah itu tergantung ini sih, nggak setiap orang, karena orang kan mondok itu ada yang langsung nikah, ada yang langsung khurut tahun, ada dia hikmah macam-macam kan. Benar-benar. Tapi kalau santri itu dewasa, dia tuh lebih mikir untuk ngasih kontribusi sama umat kan, contohnya ngajar. Kalau ya ikut apa arahan pondok. Jadi memang totalitas gitu kan. Apalagi santri kan biasa masalahnya itu masalah dunia. Itu yang biasa nih, yang paling umum jadi masalah santri itu masalah dihadapkan dengan kenyataan itu loh. Dikagetkan, ke-trigger sama dunia gitu kan. Oh, ternyata duit itu begini, ternyata wow, ya. Ternyata harus cari duit sebanyak mungkin. Harus kerja sungguh-sungguh gini. Jadi hilang ciri khas pesantren gitu kan. Nah itu kalau untuk santri kayaknya ya mungkin aman ya selama dia masih di pondok saja. Bener sih Ustaz tadi kamu
ketika kita di luar, apalagi udah alumni itu pikiran untuk cari kerja, apalagi kan, wah aku mau ngejar mahar nih gitu kan. Jadi akhirnya tuh kadang segala hal tuh bisa aja dihalalkan gitu. Bener nggak sih? Kayak gitu tuh ya balik lagi kayak Kalau jadi orang awam ya nggak sih? segala hal dihalalkan, maksudnya bukan Iya kayak maksudnya sampai kita tuh sebenarnya gitu, maksud bukan kita perkara haram dihalalkan, maksudnya kita tuh sebenarnya nggak bisa ngambil ranah itu, cuma wah ini ada duitnya akhirnya aduh terobos aja lah gitu maksudnya gitu iya. Sat. Apakah kayak gitu tuh sebenarnya karena memang di pondok kan nggak pernah diajarin kerja gitu saja, nggak pernah diajarkan misalkan baikin motor lah gitu, masak lah. Jadi ketika di luar itu kan ya kayak kita aja sendiri kan pasti kan apa aja kita taruh lamaran gitu Sat. Nah itu kayak gitu Iya, salah nggak sih Sat? Dalam hal mencari ekonominya dan ya pokoknya semuanya lah gitu. sebenarnya sih kalau kalau untuk itu Hmm. kayak guru-guru kita itu udah arahannya udah sempurna untuk kita sih. Cuman terkadang mungkin kita lupa atau kita nggak ngerti sama sekali ternyata arahan itu Benar-benar. seperti ini. Jadi santri itu jangan hanya pintar aja gitu. Kalau bisa cerdas juga. Kalau pintar kan the best 10 tiap tahun. Jadi posisi pertama, hafal Quran, kubro, dan terus hafal kitab. Beda orang pintar sama orang cerdas nih, Ah, gitu. benar Sat. Mantap tuh Sat. Gimana Sat? Coba jelasin. Jadi, jadi orang cerdas itu Hmm. dia tuh lebih mikir nih, lebih memahami dirinya, lebih memahami lingkup pergaulannya, Hmm. dan dia lebih istilahnya itu apa lingkungan dia. Paham Nah, keadaan lah contoh, saat gitu tadi. iya dia paham keadaan. Contohnya ketika dia mondok kan, santri itu mondok itu backgroundnya beda-beda kan. Artinya nggak semua orang orang berada di pondok itu orang mulai ekonominya bawah, mulai menengah ke atas, menengah ke bawah, sampai yang benar-benar tajir tuh di pondok banyak sih. Nah, nah kalau di pondok masalahnya kalau kita itu kalau santri khusus kan tiap bulan difasilitasi sama orang tua nih kirimannya lancar terus kan, kitab dibelikan terus, uang jajannya juga bulanannya juga. Jadi sebenarnya kalau santri hikmatan sama santri khusus itu apa eh, besar banget pengaruhnya gitu loh. Kalau mental untuk menghadapi kehidupan atau dunia luar itu santri hikmatannya punya, karena dia udah terbiasa gitu, udah terbiasa susah lah. Ironisnya kalau kita itu di pondok nggak ngerti hal-hal seperti ini, maksudnya orang itu kadang santri kan dia mondok merasa udah wah udah mujahadah banget aku nih, aku tuh lo mondok tahunan, Bener. Makan nggak enak. Kayaknya paling makan nggak paling nggak enak makan selama nggak enak. hidupnya. Waduh kalau udah cerita mujahadah pondok, Iya. nah di Udah nggak ada enaknya lawan, diceritain Sat. Udah nggak ada lawan nggak ada gitu. lah. Tapi ternyata ya biasa aja gitu loh sebenarnya. Di apa hiperbolis, apa-apa tuh diceritain lebih-lebihan. Contoh makan aku di pondok itu makan aku cuma 2 kali, Asik. terus apa-apa tuh di Uber, Hmm. tidur diatur, makan diatur, tidur aja di absen, apa-apa tuh dicambuk kalau salah. Hmm. Pokoknya mujahadah di Hmm. pondok tuh. Oh, kalau sudah ngomong mujahadah, perasaan dia tuh udah santri itu udah paling mujahadah banget. Jadi setelah seperti itu, Hmm. kemudian ada ekspektasi berlebih lagi nih. Contoh apa? Biasa orang tuh kan dengan kata berkah itu, Bener. akhirnya dia menghalalkan kan sikap-sikap dia. Contoh kalau nakal, ya yang penting berkah, Iya, yang yang penting penting mondok selesai. Nanti mondok selesai. nanti dipakai Terus di tapi dia nggak, kampung. di pondok aja mah
nggak semua santri disiplin kan, nggak semua Benar, santri benar, itu benar, benar. ada yang akhlaknya buruk, ada yang sembarangan jadi santri SPD gitu kan. Hmm. Nah, kalau kita lihat orang anak sekolah nih, maksudnya kalau orang-orang sekolah di luar sana kayak anak-anak SMP, SMA gitu kan, yang akademiknya memang jalur umum gitu kan, itu sebenarnya sih lebih disiplin daripada santri. Dilihat dari segi mananya tuh, Tat? Ya, contoh kan aku apa mondok itu pas SMA aku kan, SMA, Hmm, SMA udah gede terus lah. SMA udah. Jadi kalau di sekolah pun di apa? Kalau di sekolah tuh loh, kalau kita terlambat, kita tahu bahwa terlambat itu nggak baik, salah. Kita tahu nih, ini maksud saya di sini mau sekolah nih. Jadi kalau udah disiplin sedikit, wah, udah jadi masalah. Bahkan guru itu sampai datangi rumah kita. Hmm. Tapi kalau di pondok, tiap hari terlambat pun nggak apa-apa kan, dicambuk doang nih, dijewer doang, Paling diserap push doang, up. paling pusat gitu-gitu aja. Jadi hal-hal hal-hal kedisiplinan tuh kayak diremehkan banget gitu di pondok itu. Nah, seandainya kalau aku jawab nih, misalkan aku jadi santri, aku jawab, lah iyalah orang kalau sekolah SD SMP kan maksudnya contoh cara gampangnya kayak mandi kan nggak antri. Oh di pondok kan WC terbatas, kita harus mandi, kita harus sarapan dan itu semuanya kondisinya berebutan gitu, Seth. Jadi kan banyak orang. Nah itu gimana Seth, kalau menjawab kayak gitu, Seth? Itu maksudnya itu di luar konteks ya. Maksudnya kita Ya, ini nyinggung untuk apa? masalah terlambat itu gimana, Seth? Maksudnya gitu loh. Mungkin kan Enggak, mereka hampir semua sih. ada dalilnya kayak gitu. Wah, ya wajar aja dong aku terlambat kan. Ya lihat sendiri lah Itu kita di luar mau mantri gimana, Sat? itu di luar konteks. Maksudnya kita ini Hmm. yang kita singgung apa karakter-karakter santri itu yang sesukanya gitu loh. Oh jadi dari mindsetnya aja sih ya kita bahas ini ya. Iya. Oke, 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 Kadang oke. santri-santri itu kalau udah nggak disiplin, udah Seterusnya, diremehin kan kayak biasa banget. seterusnya kayak gitu Terusnya terus. bakal itu Ah. sampai kelas-kelas tinggi kayak gitu, sampai bahkan sampai kelas dauro, Hmm. sampai ke atasnya. Nah, sementara disiplin itu sendiri sangat dibutuhkan ketika kita itu sudah bermasyarakat nih, udah di rumah kita, udah menghadapi umat kan. Itu penting banget disiplin itu sebenarnya. Apalagi kalau santri kan, dia terjun ke masyarakat tuh posisinya dia nih jadi tokoh nih, harus jadi panutan, harus jadi contoh di masyarakat. Harus seperti apa dia nih? Gitu. Jadi memang kayaknya sebenarnya tuh nggak penting terlalu banyak motivasi apa nasihat kan Tit, ya. Yang penting Iya, yang penting bagaimana cara berpikir aja sih sebenarnya sih kalau orang mau sukses itu. mindsetnya Mindset. tuh dibetulin. Jadi Mindset kalau itu penting nih. seandainya aku Ustadz jadi santri baru nih, Ustadz sebagai ustadznya. Pertama kali nasihat yang Ustadz kasih ke santri itu apa coba? Dari semua yang kita omongin tadi. Luruskan niat sih, Luruskan luruskan niat niat. pertama. Jadi Hmm. kan karena background santri kan mondok itu beda-beda ya. Hmm. Ada yang mondok karena keinginan dirinya, ada yang mondok karena keinginan orang tuanya. Berarti dia nih dipaksa untuk mondok kan. Hmm. Jadi ada yang berangkat dengan sini tuh keadaan ekonomi dia itu yang nggak mampu, sehingga dia terpaksa harus ngambil jalur hikmatan kan. Hmm. Oh itu kalau kita dengar cerita-cerita santri yang hikmatan tuh, mereka mondok itu dengan kesungguhan, bahkan sampai ada santri yang hanya jualan apa nih, jualan apa tuh yang digantung di leherin itu, jualan-jualan gorengan, terus orang tuanya benar-benar nggak mampu, tapi dia nabung untuk mondok. Artinya kita tuh ngasih kepahaman nih kalau sama santri baru, proses kalian tuh untuk mondok ke sini tuh udah mujahadah, Udah keren lah. udah jauh, udah ninggalin keluarga, ninggalin kebiasaan kalian, kesenangan kalian kan di rumah, seperti ya begitulah. Kemudian kasih motivasi aja.
pentingnya untuk meluruskan niat bahwa maksud kedatangan kita mondok itu pertama untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah gitu. Soalnya kalau santri itu nggak punya niat yang benar, nanti mindsetnya terpengaruh gitu. Bahkan dia Dan mencoba mindset untuk itu mencari mindset sendiri. enggak, mindset itu pengaruhnya dari niat gitu. Oh, oke 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 oke. Itu Nah, itu lagi. dia Jadi kalau dia kurang bekal, kalau dia kurang bekal untuk memahami mindset, akhirnya kan dia itu kayak aku harus bagaimana gitu, dan akhirnya itu kayak mencari sendiri dan ternyata itu salah gitu. gimana gimana? Jadi kan misalnya kan kita kan harus kasih ke santri itu maksudnya mindset yang benar tuh kayak begini begini begini. Nah, tapi kan nggak semua, contoh kayak kita tuh nggak semua bisa ngasih mindset seperti itu ke semua santri. Jadi terkadang santri itu mencoba untuk memahami dirinya sendiri, mencari mindset yang benar itu bagaimana. Ternyata mindset yang dia pakai pada saat itu adalah mindset yang salah gitu loh. Bukan mencari mindset, maksudnya dia Mencoba untuk survive sendiri gitu loh, Sat, maksudnya, Sat. Tanpa ada arahan ma- siapa-siapa gitu. mindset itu nggak bisa dicari sih. Mindset itu Hmm. karakter yang Dia bawa. bentukan karakter kita. Oke Apa oke oke. kita tuh ke belakang gimana, nanti mindset itu ngikut gitu. Tapi kalau nyari mindset itu nggak bisa sih, Hmm. kecuali itu maksudnya bukan mencari mindset, kata bahasanya itu benerin mindset kita, Heeh. nah, benerin mindset. Ya mungkin karena dia melihat seseorang gitu, Sat, wah ini idola banget nih gitu. Akhirnya dia mengikuti gaya berpikir dia. Misalkan ada Ustadz kondang gitu akhirnya. Dan ternyata apa yang dia pikirkan di dalam benak dia itu ternyata nggak cocok dalam keadaan dia tuh masih nyantri gitu. Iya, Ya kan? Ada juga seperti itu, Sat. Aku pengen kayak contoh kan Ustadz ini nih, misalkan gitu. iya, Heeh. figur, dia ngeliat figur. Jadi Hmm. santri itu santri itu harus pandai mencontoh. Tapi kalau ketika dia tuh sampai kelas atas atau sampai di tahap atas, dia harus pandai memberikan contoh. Terkadang penyakitnya santri itu ini loh, apa istilahnya itu, penyakit apa namanya, SPD itu loh, sesuka hati, seenaknya gitu, Wes, yang penting seenaknya. mondok. Aku kan Heeh. ustadz, aku kan daud, aku kan takhasus. Bener Gak bener. apa-apa lah aku kelihatan ugal-ugalan kayak gini sedikit kan nggak apa-apa. Aku udah kelas Jadi atas. aku kan kelas atas. Bener Jadi bener bener. karena rusaknya itu ketika santri-santri ngelihat figur seperti ini, abang-abang kelas, Hmm. terus sementara dia ini posisinya daurah, posisinya dia ini ustadz gitu kan. Karena ngelihat figur dia, apalagi kan apa, dia ini terkenal gitu kan, contoh famous di kalangan santri. Hmm. Mestinya attitude-nya tuh dijaga, ngasih edukasi yang baik sama kelas-kelas bawah tuh. Nah, terkadang edukasi itu nggak harus monoton, kita Ucapan. ngomongin orang, Iya, bener. nasihat orang itu jauh sih. Justru kita ngasih edukasi itu melalui apa, Perilaku. kebiasaan kita, perilaku kita. Bahkan itu yang lebih kita itu, diingat tadi ya kali ya, daripada omongan tadi. nah memang seperti itu kan, kalau dalam psikologinya tuh kayak gitu. Lebih pengaruh itu. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.